Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kami, tim KKG IPS kelas 6 SDIT Avicenna akan memaparkan IPS tema 2 part 1. Silakan disimak sampai selesai ya. Cekidot. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menandai kelahiran negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia dijajah bangsa asing sangat lama. Oleh sebab itu, proklamasi merupakan puncak bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya. Sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan, Indonesia dikenal sebagai negara jajahan bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Proklamasi juga membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri, karena kemerdekaan Indonesia bukan hasil dari pemberian bangsa asing, melainkan murni hasil perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan membuat bangsa Indonesia merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Bahkan, Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika. Dan Indonesia juga aktif dalam perdamaian dunia dengan pembentukan gerakan non-blok. Yuk kita terapkan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan rumah. Contohnya dengan rajin membantu orang tua. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Mengisi kemerdekaan dengan selalu giat belajar. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia. Setelah kemerdekaan, kehidupan bangsa Indonesia berangsur membaik. Bangsa Indonesia memulai pembangunan dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang pendidikan. Pada masa penjajahan, pendidikan hanya dimiliki oleh golongan bangsawan. Selain itu, hanya kaum laki-laki saja yang berhak memperoleh pendidikan. Setelah kemerdekaan, rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Hal tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, dalam bidang perekonomian. Sebelum merdeka, sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam perekonomian yang sulit. Kebijakan para penjajah amat menyengsarakan rakyat. Bahkan, beberapa kebijakan seperti tanam paksa, kerja rodi atau romusa menyebabkan kematian rakyat Indonesia. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara.
Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, yaitu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga, dalam bidang sosial. Setelah proklamasi kemerdekaan, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, sebagai warga negara, kita dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan dan mendukung program pemerintah. Kesejahteraan juga dapat terwujud jika warganya hidup rukun. To be continue untuk pembahasan selanjutnya. Thanks for watching. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, share. Assalamualaikum.